Miris banget ya kita hidup di Indonesia. Kita sebagai rakyat cari kerja aja susah. Padahal kita ini mau kerja, bukan mau hidup senang ya kan. Tapi ketika kita melihat pejabat-pejabat, Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengklaim bahwa ekonomi Indonesia telah mengalahkan ekonomi Malaysia dan Thailand. Saya mentertawakan kamu, wahai Menteri Indonesia. Ini ke level Menteri. Rekornya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya, sudah sesuai lah gitu ya. Malu para sahabat kepada negara yang lain kalau mengatakan Indonesia maju daripada Malaysia dan juga Thailand, sedangkan secara fakta ekonominya amburadul, mata uang yang sangat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh reaction kepada Mas Farhan dan disuruh bahas langsung tentang Menteri Ekonomi yang ada di Indonesia mengeklaim kejayaan Malaysia dan mengatakan lebih jaya Indonesia tentang ekonomi. Bahkan bukan setakat Malaysia saja para sahabat, Thailand pun sanggup dikalahkan. Malaysia pun dikalahkan, Thailand pun dikalahkan, kata Ibu Menteri Sri Mulyani di bidang ekonomi para sahabat. Tapi kalau kita menengok secara fakta dari PHK massal dan juga dari krisisnya orang yang jujur, dari banyaknya pejabat yang koruptor, gimana mau pendapatan kita itu melebihi pendapatan ekonomi negara Malaysia dan juga Thailand? Kan rasanya tak masuk akal para sahabat. Bahkan ada sebuah video di Batam, perusahaan itu kilang sanggup tutup, tak sanggup untuk bayar karyawan dekat sana. Pekerjanya dekat sana itu menuntut untuk membayar gaji para sahabat. Katanya dari informasi yang saya dapat, barang dari Malaysia dan juga di stop para sahabat. Kalau para sahabat ada menengok sebuah konten tentang Malaysia krisis beras, Malaysia krisis ekonomi, difilter dulu para sahabat, jangan langsung percaya, ikuti dan telusuri terlebih dahulu. Kalau semisal Malaysia krisis beras, kenapa banyak orang Indonesia, TKI daripada Indonesia dikirimkan ke Malaysia, bahkan sanggup datang secara menceroboh? Itu logikanya, kalau di negara kita sudah ekonominya melesat tinggi, kenapa kok warganya di sana itu masih berbondong-bondong datang ke Malaysia untuk mencari kerja, menjadi babunya orang Malaysia? Dan kita tengok secara fakta. Let's go. Ya, ini ada kabar baru lagi nih teman-teman, bahwa baru-baru ini Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengklaim bahwa ekonomi Indonesia telah mengalahkan ekonomi Malaysia dan Thailand. Percaya atau tidak, simak dulu deh. Mungkin saya ulang sekali lagi, gross untuk kuartal 1 2025 4,87, kalau digunakan satu digit adalah 4,9%. Beberapa negara yang sudah mengumumkan gross kuartal 1, kita lihat di sini, Indonesia relatif masih terjaga. Vietnam masih di 6,9, Cina masih di 5,4%, Filipina di 5,4, kita di 4,9, Malaysia di 4,4%. Ini pertumbuhan kuartal 1 2025.
Kalau kita lihat beberapa negara seperti Malaysia ini penurunannya cukup tajam dari tahun lalu kuartal 2 2024 hingga sekarang kuartal 1 penurunannya menurun cukup tajam. Singapura juga tumbuh 3,8%, Thailand 3,1%. Beberapa negara kita lihat Germany masih mengalami negatif growth berturut-turut, jadi sudah dalam posisi resesi sebetulnya. Korea pun juga mengalami pertumbuhan negatif 0,1. Untuk Meksiko di 0,8, Prancis 0,8, Italia 0,6. Di tengah badai ekonomi global yang mengguncang banyak negara, Indonesia berdiri tegak, bahkan berlari lebih cepat dari tetangganya. Dengan pertumbuhan 4,9%, negeri ini bukan hanya sekadar bertahan. Indonesia melawan arus, ya. Sri Mulyani tak sekadar mengumumkan data, ya. Dia menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan negara kecil yang bisa diremehkan. Di saat raksasa ekonomi seperti Jerman dan Korea yang bisa dikatakan sedang tergelincir ke jurang resesi, Indonesia malah menatap masa depan dengan kepala tegak. Ini bukan kemenangan ekonomi semata, ini kemenangan harga diri bangsa. Pengakuan jujur Gubernur Kaltara bahawa banyak rakyat Konoha atau Indonesia bergantung kepada negara Malaysia. Tengok video ini sampai habis. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Kalau ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Memang kondisi keuangan kita ini yang belum mampu untuk menjangkau. Saya sangat sedih pimpinan. Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara. Rekornya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya, sudah sesuai lah gitu ya. Dimana ada pemberitaan internasional di tahun 2021 yang bilang pemerintah Malaysia ini memang sudah menargetkan untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2030. Jadi statement Bank Dunia ini kayak memberikan dukungan lah atau harapan besar gitu buat Malaysia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya kriteria negara seperti apa sih yang dikategorikan sebagai negara maju? Nah, itu juga sudah dijelaskan ya oleh Bank Dunia yang datanya terupdate di tahun 2023 bahwa ada 4 kelompok negara yang disesuaikan dengan Gross National Income atau pendapatan nasional bruto atau singkatnya adalah PNB per kapita. Kalau sudah menjadi high income nation, standarnya ya udah jadi negara maju gitu. Yang dimana kualitas atau standar kehidupan masyarakatnya itu udah tinggi dan selain itu pertumbuhan ekonominya juga sudah merata. Tapi kalau untuk sekarang nih ya, baik Indonesia maupun Malaysia itu sebenarnya masih dalam kategori yang sama menurut Bank Dunia, yaitu masih sama-sama dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas
atau upper middle income gitu ya, yang artinya masih sama-sama sebagai negara berkembang juga gitu, baik Indonesia maupun Malaysia. Cuman yang membedakannya adalah pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia di tahun 2023 itu udah tembus 11.900 dolar Amerika Serikat, dan targetnya di tahun 2024 itu bisa mencapai 13.000 dolar Amerika Serikat, dan di tahun 2025 target PNB per kapitanya itu bisa lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat track recordnya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya, sudah sesuai lah. Yang penting itu bisa mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonominya biar nggak tiba-tiba anjlok. Dan memang berbeda gitu ya dengan Indonesia saat ini, yang dimana PNB per kapita di tahun 2023 itu baru tembus 4.800 dolar Amerika Serikat. Sementara targetnya nih ya dari tahun 2024 hingga 2025, target PNB per kapitanya itu baru 5.100 hingga 5.500 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pendapatan nasional bruto per kapitanya, ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya untuk bisa naik kelas menjadi negara maju gitu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya menteri daripada kita itu malu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada halayak ramai, termasuk kepada para dunia ASEAN para sahabat. Memang kalau memang terpuruk, katakanlah terpuruk, untuk belajar untuk memperbaiki dari bawah ya para sahabat, dari ekonomi kita yang terpuruk dan terpelosok, bahkan PHK massal di mana-mana, pemberhentian kerja di mana-mana, dan juga ekonomi yang tidak stabil, mata uang yang rendah yang kalah ke mata uang negara lain di Asia ini para sahabat. Seharusnya malu, bukan menunjukkan fakta yang tidak benar dengan identitas yang di lapangan para sahabat. Ini kan bikin para netizen dan juga para netizen yang pandai pun, yang bodoh pun tahu para sahabat. Netizen sekarang itu, masyarakat sekarang itu tak perlu, tak butuh untuk dibodoh-bodohi, butuh kinerja para para menteri-menteri ini menunjukkan bahwa Indonesia itu boleh maju, bukan setakat Malaysia di tahun 2025 sudah dipastikan menjadi siap menjadi negara maju. Bahkan di tahun 2030 Malaysia sudah sepakat untuk menjadi negara maju. Tapi kalau negara kita ya para sahabat, di tahun 2045 boleh dikatakan Indonesia emas. Tapi kalau tengok secara keseluruhan dengan pendidikan, dengan pemikiran masyarakatnya, pemikiran EQ-nya, kita bukan dikatakan negara emas, malah kita yang ditakutkan negara cemas para sahabat. Itu yang selalu menjadi penyemangat bagi kita. Kita harus bangkit, tak perlu menunjukkan identiti yang palsu para sahabat. Di lapangan memang banyak PHK massal, ekonomi yang tidak stabil, mata uang yang rendah, itulah yang ada di lapangan. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Pras minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Pandi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.